Kau Kinyaman Niat yang datang dalam mimpiku. Kuperingatkan kau. Jangan turuti perintah undangan itu, Nia. Kalau jiwa dan keluargamu ingin selamat. Mengerti? Jadi, sosok mengerikan itu yang ada dalam mimpimu. Betul kan? Jangan hiraukan ancaman Kinyaman Niat, Nia. Aku akan menjaga keselamatan kalian. Undangan itu sangat penting sekali untuk dirimu, keluarga. Siapa kau? Kau? Bukankah kau Kinyaman Niat yang datang dalam mimpiku? Kuperingatkan kau. Jangan turuti perintah undangan itu, Nia. Kalau jiwa dan keluargamu ingin selamat. Mengerti? Jadi, sosok mengerikan itu yang ada dalam mimpimu. Betul kan? Jangan hiraukan ancaman Kinyaman Niat, Nia. Aku akan menjaga keselamatan kalian. Undangan itu sangat penting sekali untuk dirimu, keluargamu, dan lebih-lebih untuk manusia yang kelak akan kau selamatkan dari segala macam penyakit dan urusan ilmu gaib yang jahat. Aku mengharapkan sekali kau datang. Ilmu kesaktian kembang kenanga memang jodohmu, Nia. Siapa lagi dia? Dia lagi Amsir Bodas, Kang. Abdi setia Nyai Ratu Samudra. Sudah, istirahat. Iya, Kang. Malam ini, mereka merencanakan mengangkat seorang murid Kinyaman. Dan Nyai Ratu Samudra telah ingkar janji kepada kita. Seharusnya, kembang kenanga putih Laut Kidul yang berkembang terakhir kali adalah menjadi milik kita. Saya akan masuk dan mengacak urusan ini, Sang Durjana. Kau harus bisa, Kinyaman. Kau harus berhasil. Selamat datang di kubuku, Nyai Ratu Samudra. Kau memanggilku Ki Amsir? Iya, Nyai. Saya melihat di wajah dan hatimu muram dan resah. Katakan, ada apa Ki Amsir? Saya malu mengatakannya, Nyai. Pasti Sang Durjana ikut campur dalam urusan ini. Benar, Nyai Ratu. Melalui abdinya, Kinyaman Niat, dia akan menghalangi maksud Nyai Ratu dalam mengambil murid manusia. Kita harus hadapi rintangan itu. Siapapun makhluknya, mereka harus menghadapi Ratu Samudra Kidul. Saya sudah berusaha. Kalau begitu,
kau harus berbuat sesuatu. Itu sudah pasti. Bagus. Malam ini kau sudah harus memastikan kedatangan calon muridku. Baik, Nyai Ratu Samudra. Jadi, menurut Sang Durjana, apa yang bisa kita perbuat untuk mencegah pengangkatan murid Nyi Ratu Samudra itu? Kita harus juga mengangkat 2 atau 3 orang untuk menjadi abdi kita. Manusia macam apa yang pantas menjadi abdi kita? Salah satunya adalah abdimu, Ki Nyamen. Mbah Gatot. Iya, Dukun teluh yang sakti itu, Sang Durjana. iya. Karena dia satu-satunya orang yang dapat mencegah perbuatan mereka. Selebihnya, Ki Nyaman, kau harus membangkitkan 2 sahabat lamamu, Ki Jerangkong Jiwo dan Nini Paringgih dari hutan Seroban. Aku dan Mbah Gatot akan membangkitkan 2 mayat sahabat kita lama itu. Sang Durjana. Ki Jerangkong Jiwo dan Nini Paringgih. Memang sudah waktunya kita bangkitkan dari hutan sorban itu, Sang Durjana. Kalau begitu, cepat laksanakan. Karena malam ini, Gatot sedang menuluh seorang manusia. Baik, aku akan segera ke sana. Harus. Dan kau harus berhasil. Karena 3 malam lagi, Nyai Ratu Samudra akan menurunkan ilmu kenanga putih Laut Kidul kepada calon muridnya itu. Benar, Sang Durjana. Kita masih punya waktu 3 malam lagi. Pokoknya, aku tidak mau tahu. Kembang kenanga Laut Kidul jangan sampai jatuh ke tangan manusia yang bernama Nia. Kalau sampai jatuh ke tangan manusia itu, urusan teluh, santet, dan kejahatan lainnya akan terbendung oleh mereka yang memiliki kembang kenanga putih itu, Sang Samudra. Ternyata pikiranmu bagus, bisa memandang jauh ke depan, Ki Nyamen. Siapa nama calon korban yang akan aku tuluh itu? Namanya Budi, Mbah. Budi. Budi bin siapa? Saya tidak tahu nama orang tuanya, Mbah. Tapi Budi itu RT, dia yang mengomeli saya di depan banyak orang, Mbah. Saya akan malu, Mbah. Jadi kamu tidak tahu siapa nama orang tuanya? Iya. Kalau begitu, kamu jelaskan alamat lengkapnya. Supaya tuluhku ini tepat mengenai sasaran. Dia itu tinggal di RT 1, RW 2, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, Mbah. Nah, tepatnya di Gang Serut, Mbah. Bagus, itu udah cukup jelas. Dan mau diapakan RT Budi ini? Saya mau sekarang juga Mbah Gatot meneluh dia, Mbah. Biar perut si Budi itu membesar gitu, Mbah. Dan di dalam perutnya itu isi kawat berkarat, beling, terus rambut. Pokoknya macam-macam, Mbah. Biar dia menderita seumur hidupnya, begitu, Mbah. Itu maumu? Iya. Baik. Aku akan lakukan semua keinginanmu. Berapa kau punya uang untuk membayar teluhku ini, ah? Ini, Mbah. Saya cuma punya duit 300.000, Mbah.
Hah? Kurang. Kau pikir teluk ini seharga 300.000? Hah? Tambahin lagi 200.000. Begini maksud saya, Mbah. Ini uang mukanya dulu. Maksudnya nanti kalau RT Budi itu udah kena telu, baru saya akan tambahin 200 lagi. Bagaimana, Mbah? Dan sekarang, apakah kau sudah siap untuk menanggung dosa dari orang yang akan kita teluh? Saya sanggup menanggung semua dosa, Mbah. Asal RT Budi itu menderita, begitu mau saya, Mbah. Kalau begitu mari kita lakukan. Oh. Makhluk suruhan, datanglah. Pak Gatot memanggilku. Aku memerlukan tenagamu. Saya selalu siap menerima perintahmu. Ada kerjaan meneluh malam ini. Pekerjaan meneluh malam ini pasti akan aku lakukan. Pergi, lakukan tugasmu makhluk suruhan. Masuklah ke perut RT Budi dan jangan keluar sebelum aku memanggilmu. Wow! Sekarang kau pulanglah. Dan lihat apa yang sudah terjadi di rumah korbanmu. Baik, Mbah. Kalau begitu sekarang saya pulang dulu ya. Tunggu. Ingat, penajamnya masih kurang 200.000 lagi. Saya ingat, Mbah. Besok itu saya datang sekalian bawa uang kurangnya. Dan saya akan kasih tahu Pak Nambah gimana keadaan RT Budi itu. Pasti sangat menderita, Mbah. Ya kan, Mbah? Bagus, bagus, bagus. Kalau begitu sekarang saya boleh pulang ya, Mbah? Ya.